Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam kuliah teknologi, kali ini kita akan membahas mengenai seri keamanan informasi, di mana salah satu topik yang akan kita diskusikan adalah manajemen akses dan identitas. Para sahabat sekalian yang berbahagia, berbicara mengenai information security atau keamanan informasi atau pengamanan informasi, kita akan berbicara dalam konteks yang sangat luas. Yang kemudian ada banyak faktor yang terlibat di sana. Kita akan awali nanti dari bagaimana kita memberikan pendekatan dari layanan-layanan yang kita tawarkan kepada stakeholder kita, kepada pemangku kepentingan, users kita, yang nantinya dari sana kita akan coba melihat faktor-faktor apa saja yang kemudian nanti perlu untuk kita berikan highlight, di samping kemudian ada faktor-faktor lain yang barangkali penting untuk kemudian kita diskusikan bersama. Informasi adalah sesuatu yang valuable, yang saya yakin kemudian setiap orang memiliki value yang tentunya berbeda-beda dalam melihat sebuah informasi. Termasuk juga kita akan mampu melihat sebuah informasi atau data, dia akan sangat mungkin menjadi informasi yang luar biasa mahalnya ketika berkait dengan use case tertentu misalnya. Nah, berkaitan dengan keamanan informasi, kita akan bertemu dengan sebuah segitiga. Sebuah segitiga yang biasanya mudah sekali digunakan untuk memberikan gambaran kepada stakeholder, kepada orang-orang yang berkait dengan langkah-langkah atau usaha-usaha pengamanan informasi, di mana kemudian kita sering menyebutnya sebagai CIA Triangle. Kenapa disebut dengan CIA? Karena dia adalah singkatan dari 3 buah kata. Yang pertama adalah confidentiality, yang kedua adalah integrity, yang ketiga adalah availability. Di dalam gambar ini Anda bisa melihat CIA dia memiliki peran utama dan menjadi sebuah patokan utama di dalam kita menilai apakah sebuah layanan itu cukup mampu untuk melindungi data stakeholder atau belum. Kita akan mulai dari availability terlebih dahulu. Berbicara mengenai pengamanan, ada 2 perspektif yang kemudian bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tentang bagaimana data itu dapat disampaikan atau tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna. Pengamanan data di sini memastikan bahwa data dapat sampai kepada end user dengan selamat, akan sampai kepada stakeholder dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder. Maka kemudian kita sebut dia sebagai availability atau ketersediaan data. Sebuah data atau sebuah informasi dikatakan tidak sesuai dengan skenario ketika dia dibutuhkan oleh end user, data itu atau informasi itu tidak bisa diperoleh oleh end user. Nah, pengamanan data, pengamanan informasi pada perspektif pertama adalah tentang bagaimana kemudian kita memastikan data itu tersedia. Kita menyebutnya sebagai availability. Yang kedua adalah integrity. Integrity ini adalah bahwa di dalam kita menyediakan data dan informasi, kita dapat memastikan bahwa data yang ada di dalamnya adalah data yang dapat dipercaya. Data atau informasi yang kemudian dia terjaga dan tidak dilakukan perubahan-perubahan di luar skenario yang diinginkan oleh pemilik data atau informasi. Apakah kemudian data boleh berubah? Tergantung konteksnya tentu saja. Sehingga kemudian konteks-konteks yang kemudian memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan data itu kemudian perlu kita jadikan sebagai sebuah statement misalnya. Misalnya dalam bentuk perbaikan data misalnya ada statement-statement semacam itu. Tetapi di luar kejadian-kejadian khusus maka data tidak boleh berubah. Ada sebuah konsep integritas data di sana.
Ada sebuah konsep di mana data itu harus tetap sebagai sebuah data yang mewakili fakta. Yang dari sana kemudian kita bisa mengambil pelajaran atau informasi-informasi terkait dengan use case tertentu misalnya. Nah, data yang kemudian terjaga ini kita menyebutnya sebagai data yang memiliki integritas. Dalam perspektif security, kita melakukan pengamanan data, pengamanan informasi agar informasi-informasi atau data-data yang kemudian berada di dalam sebuah sistem tetap menjadi data atau informasi yang dapat dipercaya validitasnya. Ini yang kita sebut dengan integritas atau integrity. Seringkali kemudian kita dapat melakukan penilaian apakah seseorang itu berintegritas atau tidak. Itu ketika kita melihat apakah kemudian yang disampaikan oleh seseorang sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan atau tidak. Sesuai dengan fakta atau tidak. Apakah kemudian apa yang disampaikan berbeda dari apa yang dia sampaikan sebelumnya? Kita akan menilainya sebagai sebuah value of integrity dari seseorang. Demikian pula data dan informasi. Ketika data dan informasi senantiasa berubah, maka kemudian kita dapat mempertanyakan bagaimana integritas datanya, bagaimana kemudian kualitas pengamanan datanya, sehingga kemudian muncul sebuah pertanyaan besar, apakah data atau informasi dapat dijadikan sebagai pedoman ataukah tidak. Para sahabat sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah confidentiality. Confidentiality ini adalah sebuah sifat yang kemudian kita inginkan muncul di dalam ketersediaan data, di mana kemudian kita memahami bahwa hanya data-data tertentu yang dapat diakses oleh user tertentu. Artinya kemudian ada penjagaan-penjagaan hak dan kewajiban di sini bahwa hanya user yang berhak saja yang kemudian dapat melakukan pengaksesan data. Sehingga dari sini muncul definisi-definisi. Siapakah user? Apa perannya dia? Apa informasi-informasi yang dia berhak untuk akses? Dari sini kemudian kita akan melihat bahwa pembagian peran itu sedemikian penting. Pengenalan user sedemikian penting. Apakah kemudian user yang mengakses betul-betul user yang seharusnya boleh mengakses, ataukah kemudian terjadi sesuatu yang memungkinkan orang yang bukan pemilik data atau informasi kemudian mengaksesnya. Para sahabat sekalian yang berbahagia, berbicara mengenai keamanan informasi, tiga hal ini menjadi patokan utama yang nantinya akan kita jadikan sebagai sebuah alat kontrol di dalam usaha-usaha kita melakukan pengamanan data dan informasi. Sehingga dari sini kemudian muncul sebuah topik perkuliahan, sebuah topik teknologi yang kemudian kita pelajari terkait dengan manajemen akses dan kemudian akun-akun yang nantinya akan digunakan sebagai identitas seseorang untuk masuk ke dalam sistem. Saya akan awali dengan sebuah map. Map ini disebut dengan Cyber Security Domain Map yang dibuat oleh Henry Jiang. Anda bisa akses di dalam LinkedIn-nya dia, tautan saya sertakan di dalam slides ini. Berbicara mengenai Cyber Security Domain Map, dia memberikan sebuah peta besar tentang aspek-aspek apa saja yang kemudian penting bagi kita untuk pahami di dalam usaha-usaha pengamanan informasi. Ternyata dari sini kita melihat pengamanan informasi bukan sesuatu yang sederhana. Dia akan berbicara mulai dari framework and standard, kemudian physical security, kemudian risk assessment, ada governance, ada threat intelligence, user education, security operation, sampai kemudian nantinya kita akan mendapati security architecture menjadi sebuah penopang utama di dalam kita melakukan pengamanan informasi. Yang kalau Anda lihat di dalam gambar ini, security architecture dia memiliki
cabang salah satunya adalah akses kontrol. Domain pembicaraan kita ada di sini. Manajemen akses dan identity itu adalah bagian dari akses kontrol ini. Tentang bagaimana kemudian kita mengontrol akses, siapa yang memilih hak, siapa yang tidak berhak, siapa boleh masuk, siapa tidak boleh masuk. Dan apa yang boleh diakses oleh orang-orang yang sudah berhasil masuk. Di sini kemudian kita akan mempelajari itu satu persatu nanti insya Allah. Informasi adalah sesuatu yang valuable. Di awal saya sudah sampaikan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya value itu. Anda boleh cek bagaimana kemudian misalnya kita memiliki layanan perbankan. Gitu. Layanan perbankan kemudian di sana disimpan data-data terkait dengan nasabah yang masing-masing nasabah dia punya katakanlah misalnya uang 2 miliar. Uang 2 miliar, nolnya ada 9. Kemudian Anda katakanlah misalnya 100 orang dengan nominal yang seukuran itu. Kita akan memiliki 200 miliar catatan keuangan yang kemudian dihosting atau diletakkan di dalam sebuah sistem. Tetapi kemudian coba Anda lihat berapa value, berapa harga dari infrastruktur yang kemudian digunakan untuk menyimpan data-data semacam itu. Seringkali saya mengajak mahasiswa untuk membuka sebuah website dari penyedia hardware. Jadi ada server merek tertentu yang dia menyediakan sebuah portal untuk kita bisa melakukan kostumasi tentang server yang akan kita beli. Saya tidak menyebutkan merek di sini, tapi kemudian Anda bisa coba nanti cari di sana. Anda bisa memilih server jenis apa yang kemudian Anda inginkan untuk gunakan. Kemudian Anda bisa memilih di sana cacah core yang Anda kehendaki dalam satu prosesor. Kalau komputer pribadi Anda akan punya 4 core atau 8 core gitu ya. Di dalam sebuah mesin yang besar Anda sangat mungkin kemudian memiliki lebih dari 40 core dalam sebuah soket CPU. Sedangkan kemudian di dalam sebuah board Anda terkadang memiliki 2 atau 4, ya. Tinggal mengalihkan saja sekian ratus core, Anda dapat menghitungnya. Kemudian berapa terabyte of memori Anda perlukan. Kemudian Anda bisa set berapa storage yang Anda perlukan. Kemudian Anda bisa set interface networknya apakah menggunakan fiber optics atau kemudian menggunakan Ethernet misalnya. Anda bisa set itu. Nah, kemudian di sana akan muncul harga yang tentunya kemudian ini hanyalah sekedar ilustrasi saja untuk membandingkan seberapa besar angka dari hardware dan seberapa besar angka dari data yang disimpan di dalam hardware. Di dalam proses kostumasi itu katakanlah misalnya muncul sebuah angka untuk sebuah server saja. Servernya harganya 1,5 miliar. Server harga 1,5 miliar untuk sebuah mesin lebar sekitar setengah meter, tebalnya 2U. 2U itu sekitar 10 cm, lebar ke belakangnya 1 meter kira-kira. 1,5 miliar. 1,5 miliar server kemudian digunakan untuk menyimpan data-data yang value-nya adalah 200 miliar. Anda bisa membandingkan. Yang tentunya sekali lagi ini adalah ilustrasi karena berbicara mengenai infrastruktur tentu kemudian di sana akan ada cooling system, di sana akan ada physical security, di sana ada segala macam ya. Tetapi kemudian kalau kita coba simplified, mesin 1,5 miliar menyimpan data yang value-nya 200 miliar. Luar biasa. Anda akan bisa melihat dari ilustrasi sederhana ini betapa berharganya sebuah informasi. Dari situ kemudian kita akan bisa melihat bagaimana sebuah perusahaan. Hei perusahaan, kau punya data apa saja? Hei perusahaan, dari semua data yang kau miliki, mana yang tingkat kebutuhan pengamanannya paling tinggi? Mana yang kemudian tingkat kebutuhan pengamanannya
bisa kemudian lower atau bahkan the lowest one gitu ya, yang paling rendah. Mana nih? Yang ini semua kemudian akan menyesuaikan dengan proses bisnis yang dimiliki oleh perusahaan atau corporate. Sehingga di sini penting kita sebagai orang yang berkutat dengan teknologi kemudian membangun bonding dengan orang yang ada di dalam bisnis. Penting di sini kita membuat yang disebut dengan alignment. Alignment ini kemudian kita sering menyebutnya sebagai IT governance. Tentang bagaimana kita aligning IT dengan businesses. Atau sebaliknya, aligning bisnis dengan IT. Sehingga dari sini kemudian IT ini akan menjadi sebuah strategi yang sesuai dengan apa yang menjadi target-target dari bisnis. Sehingga dari sini kita akan bisa melihat, informasi yang betul-betul valuable adalah A, B, dan C. Bagaimana dengan D dan E? Kita bisa put D dan E di the second row misalnya. Dengan lesser priority gitu misalnya. Nah, ini penting. Kemudian kita melihat bagaimana strategi bisnisnya. Sehingga dari strategi bisnis itu kita akan tahu, kita akan bisa melihat, data yang ini pengamanan ekstra itu kita mesti mendefinisikan cara-cara pengamanannya, kemudian kita mesti mendefinisikan siapa yang boleh akses, siapa yang tidak. Loh, pertanyaannya berikutnya adalah apakah kemudian ada informasi-informasi yang tidak perlu dilakukan pengamanan? Tentu kemudian kalau kita menjawab pertanyaan itu, semua data, semua informasi harus diamankan tentunya ya kan, berkait dengan CIA tadi. Cuma kemudian ada jenis informasi yang dia mesti CIA harus dipenuhi semua, atau kemudian E saja, availability, asal dia kemudian available sudah clear misalnya. Anda punya open data misalnya, boleh diakses oleh siapa saja, perlu confidentiality nggak? Enggak. Perlu integrity nggak? Integrity kayaknya tetap penting ya. I dan E mungkin ya. Gitu. Sehingga kemudian sebuah data atau informasi kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, di dalam kita kemudian merancang sistem, penting untuk kemudian kita aware dengan yang semacam ini. Bangunlah kerjasama dengan orang-orang yang ada di bisnis, bangunlah kerjasama dengan orang-orang yang ada di dalam aplikasi, bangunlah kerjasama dengan orang-orang yang ada di infrastruktur, sehingga kemudian Anda akan menjadi orang yang memiliki informasi yang komprehensif tentang apa dan siapa yang nantinya akan saling mengakses satu dengan yang lain ke data tadi. Nah, berbicara mengenai akses kontrol di dalam cyber security domain map tadi, setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang kemudian akan terkait dengan pengamanan informasi. Yang pertama adalah identity management. Bagaimana kemudian kita mengelola identitas? Siapa saja sih yang kemudian didefinisikan sebagai stakeholder kita? Di dalam corporate kita, Anda bisa mendefinisikan corporate Anda bidangnya apa gitu. Apakah kemudian bidangnya adalah multinational company di apa misalnya minyak misalnya, atau kemudian education system misalnya, atau kemudian Anda bergerak di agroindustri misalnya. Anda akan bisa melihat dari masing-masing bidang itu siapa yang kemudian memiliki hak untuk mengakses sistem, siapa yang kemudian dia dikategorikan sebagai stakeholder. Ini yang penting kemudian kita pahami, yang dari sana kita akan bisa melihat di mana kita akan mengelola mereka semua. Kita akan coba lihat nanti satu persatu, di mana kita meletakkan, bagaimana kemudian cara mengeceknya, bagaimana updatingnya, dan lain sebagainya, pelan-pelan ya. Yang pertama. Yang kedua adalah security policy. Policy inilah yang kemudian nanti akan Anda turunkan dari bisnis. Nah, orang-orang bisnis akan cerita kepada kita, akan membangun komunikasi dengan kita tentang do and don'ts, tentang data yang harus diamankan ekstra dan yang tidak, apa yang boleh dilakukan oleh pegawai dan mana yang tidak,
apa yang boleh diakses publik dan mana yang tidak, itu semua adalah bagian dari security policy. Dan sebuah corporate penting untuk memiliki itu. Cek corporate Anda. Jangan-jangan belum ada gitu. Kalau belum ada gimana? Segera buat. Karena kemudian itu akan menjadi basic rule kita. Base policy kita. Ya. Dari do and don'ts itu kemudian kita akan tahu siapa yang melanggar dan siapa yang tidak. Maka policy ini penting untuk dibangun dan terus-menerus dipastikan dia tumbuh. Ingat bahwa kemudian kita menyiapkan sebuah strategi pengamanan informasi dan data itu tidak bisa sekali jadi kemudian bisa ditinggal. No. Dia mesti menjadi sesuatu yang tumbuh terus-menerus karena yang pertama, jenis data akan berkembang, jenis informasi akan berkembang, jenis user akan berkembang, jenis serangan akan berkembang, dan segala macamnya. Ada banyak faktor sehingga kemudian policy akan terus perlu diupdate. Gitu. Nah, yang ketiga adalah secure apps. Ingat bahwa dalam kita mengamankan informasi, terlebih ketika informasi itu dia berada di dalam ranah digital, berkaitan dengan aplikasi tertentu, pengamanan itu tidak hanya tentang siapa boleh dan siapa tidak boleh mengakses, tetapi kemudian di dalam berjalannya atau beroperasinya corporate yang dia melibatkan aplikasi, mesti dilihat apakah kemudian aplikasi sudah memiliki standar-standar pengamanan data ataukah belum. Ini nanti pembahasan detailnya bisa disimak insya Allah di security operation ya, insya Allah ya. Yang di dalam security operation tentunya akan dibahas di sana tentang aplikasi-aplikasi yang kemudian sudah menggunakan standar pengamanan data dan kemudian selain dengan username dan password untuk login misalnya ada standar-standar pengamanan tertentu gitu. Ini yang kemudian kita akan memandangnya sebagai secure app. Aplikasi-aplikasi yang memiliki standar keamanan sehingga ketika stakeholder atau users dari aplikasi kita atau pemangku kepentingan atau pelanggan dari corporate kita kemudian dia dapat mempercayai sistem dan meletakkan data di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah security architecture, tentang arsitektur pengamanannya seperti apa. Yang pengamanan data atau informasi itu tidak semata aplikasi yang secure saja, tidak semata network yang secure saja, tapi juga bagaimana businesses itu dirancang supaya dia bisa secure. Sehingga secara menyeluruh, secara komprehensif kita akan melihatnya sebagai security architecture. Kemudian yang terakhir adalah secure system build yang nanti di video yang lain kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana standar-standar yang harus kita miliki di dalam kita melakukan pengembangan software. Nah, access control. Berbicara mengenai access control, kita tidak bisa melepaskan dari 3 kata ini. Kita sering menyebutnya sebagai triple A. Authentication, authorization, dan accounting. Yang pertama kita masuk ke authentication. Authentication adalah sebuah proses di mana kita melakukan validasi apakah seseorang yang dia menyuplai data-data di hadapan sistem itu betulan dia yang berhak atau tidak. Kita akan memastikan nanti di situ apa yang dia suplai cocok enggak. Yang tentunya dengan berbagai macam metode, tentunya dengan berbagai macam protokol options yang kita miliki. Itu yang pertama, kita ngecek dia ini beneran dia atau bukan. Karena ada banyak case di luar sana yang kemudian katakanlah misalnya ada username password yang dibagi ke orang lain misalnya, padahal itu adalah sesuatu yang mestinya confidential. Ya. Breach semacam itu seringkali terjadi. Atau kemudian kalau Anda menyimak di marketplace, barangkali Anda akan menemukan sarung fingerprint. Silahkan coba Anda bisa lihat, cek gitu ya. Anda juga bisa nilai efektivitasnya ya. Tapi saya tidak merekomendasikan itu Anda gunakan untuk presensi di tempat kerja Anda atau di kuliah Anda ya. Tapi paling tidak sebagai sebuah knowledge Anda bahwa wow,
Wow, amazing gitu ya. Luar biasa. Itu authentication ya. Yang kedua adalah authorization. Authorization itu adalah tentang pemberian hak kepada orang yang sudah berhasil menyuplai informasi yang valid ke dalam sistem. Oke, ada seseorang yang datang ke hadapan sistem kemudian dia menyuplai PIN number misalnya. Oke, PIN numbernya valid. Dia dinyatakan sebagai user yang valid, katakanlah begitu. User yang valid ini dia punya hak untuk mengakses informasi apa. Nah, kemampuan sistem untuk memberikan hak-hak itu kita menyebutnya sebagai authorization proses. Proses otorisasi pemberian hak. Kemudian yang ketiga adalah counting, tentang pencatatan kapan dia masuk, kapan dia keluar, apa yang dia lakukan, dan lain sebagainya. Triple A ini adalah menjadi bagian yang penting di dalam manajemen akses dan identitas. Para sahabat sekalian yang berbahagia, saya yakin kemudian Anda sangat berpengalaman di dalam kemudian memanfaatkan sumber daya teknologi informasi dalam berbagai macam bentuknya, mulai dari akses internet sampai akses ke server, sampai kemudian menggunakan layanan-layanan di mobile phone Anda dan lain sebagainya. Dan saya yakin kemudian disadari atau tidak sebenarnya Anda sudah menjalani 3 proses ini. Akan dicek di sana username passwordnya apa, atau mungkin kemudian Anda memiliki mobile phone yang di sana dia mampu untuk melakukan pengecekan wajah Anda misalnya, atau Anda punya mobile phone yang dia bisa melakukan pengecekan fingerprint misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian Anda setelah berhasil login, kemudian Anda mendapatkan file-file Anda mendapatkan data-data Anda mendapatkan informasi-informasi milik Anda. Dan Anda akan diberikan informasi, Anda sudah login sekian lama, Anda kemudian sudah mengakses ini, itu, dan seterusnya. 3 proses ini berjalan. Yang kemudian dari sebuah website, saya ambilkan okta.com di sini. Authentication dan authorization cukup diberikan ilustrasi yang menarik di sini. Ya. Authentication itu adalah tentang apakah Anda diizinkan untuk mengakses aplikasi X. Ilustrasi yang sederhana ya. Boleh apa enggak? Kemudian di authorization-nya, apakah kamu diizinkan untuk melakukan modifikasi di aplikasi X misalnya, atau Anda diizinkan untuk mengakses data Y misalnya, dan seterusnya. Anda dapat nanti masuk ke tautan itu. Nah, berbicara sedikit lebih mendalam mengenai autentikasi, kita akan mengenal yang disebut dengan metode atau metodologi, cara, langkah kerja. Ya, langkah kerja autentikasi itu dengan cara apa sih? Sistem itu ngecek kita valid apa enggak itu gimana sih caranya? Persis seperti kalau Anda berhadapan dengan apa misalnya imigrasi, cara dia memastikan bahwa orang yang memegang paspor itu betul seperti yang datanya tercantum di dalam paspor ataukah tidak. Bagaimana cara dia ngecek? Dia akan ambil paspor dari Anda, kemudian melakukan pengecekan, kemudian masuk ke halaman identity, kemudian menyandingkan dengan wajah Anda. Itu salah satu cara dia. Itu adalah metode yang dia gunakan. Yang Anda akan bisa melihat variasi yang cukup unik gitu ya antara satu negara dengan negara yang lain di dalam kemudian melakukan pengecekan keimigrasian. Ada yang betul-betul detail sampai kemudian Anda betul-betul dilihat, diminta untuk membuka topi, diminta untuk membuka kacamata, kemudian sejajarkan dengan wajah Anda, cocok atau tidak. Tapi ada yang kemudian hanya sekilas saja, oke, kemudian langsung sudah diberikan stempel dan beres gitu. Itu macam-macam ya kan. Yang dari experience itu ketika kita coba tarik ke dalam teknologi informasi dan komunikasi misalnya, kita akan mengenal setidaknya 3 hal ini. Single factor authentication, second factor authentication, dan yang terakhir adalah MFA atau multi factor authentication. By default, untuk tidak menyatakan traditional system gitu ya, dia biasanya pakai username password. Agree? Dan banyak.
aplikasi hari ini yang masih rely on username password. Padahal banyak riset yang kemudian menyatakan bahwa itu adalah mode autentikasi yang lemah. Satu, karena mudah dipindah tangankan. Yang kedua, karena user punya, ada satu data, cuma saya nggak munculkan di sini ya. Bunyi datanya begini, bahwa rata-rata manusia dari data yang dia miliki itu punya akses ke sekitar 90 sistem. Rata-rata loh ya, rata-rata. Bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu, tetapi dari populasi yang ada di rata-rata muncul 90. 90, amazing kan? Perlu dicek juga sih usianya berapa gitu ya. Yang tentunya kemudian responden yang usia 10 tahun akan beda dengan responden usia 80 atau 70 tahun gitu ya, yang usia sudah lebih panjang. Usia lebih panjang biasanya pengaksesan sistemnya lebih banyak tentunya ya, tergantung dari kebutuhan juga sih sebenarnya. Proven di sana bahwa kemudian username password itu something yang kemudian lemah. Tapi to be honest masih banyak aplikasi yang rely-nya ke situ. Ya. Ada aplikasi yang masih menggunakan PIN, atau kemudian ada teknologi tertentu yang memanfaatkan card misalnya. Anda mau bayar misalnya pakai kartu, atau kemudian Anda mau masuk ke dalam sebuah sistem menggunakan kartu, Anda mau masuk ke sebuah ruangan pakai kartu, ya kan? Kenapa disebut dengan single? Karena itu satu-satunya metode yang dia gunakan, disebutnya single. Nah, bagaimana kemudian langkah kita untuk melakukan pengamanan lebih lanjut? Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan menambahkan faktor autentikasi yang kedua. Nah, kita menyebutnya sebagai second factor authentication gitu. Kenapa? Karena ada yang pertama tadi ya. Kemudian kita tambahkan ini menjadi yang kedua. Kita sangat mungkin kemudian memiliki sistem yang kemudian di autentikasi pertamanya menggunakan username password. Kemudian kita tambahkan second factor authentication-nya menggunakan token misalnya yang dikirimkan melalui SMS atau dikirimkan melalui WhatsApp. Relatif kemudian kita mudah menemukan hari ini ya, entah marketplace, entah aplikasi yang lain yang kemudian dia memanfaatkan second factor authentication ini gitu. Anda masukkan username password, kemudian nanti ditanyai tokennya, yang tokennya kemudian Anda bisa dapatkan dari mobile phone Anda misalnya. Atau kemudian pakai one time password misalnya. Atau kemudian pakai PIN sebagai tambahan ya, bukan PIN sebagai autentikasi utama, bukan ya. Dan macam-macam. Yang ini kalau Anda combine luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah multi-factor authentication yang kemudian nantinya akan melibatkan lebih banyak hal gitu ya. Yang pertama adalah something you know, memanfaatkan username password ya, atau pakai PIN ya. Something you have, sesuatu yang kita miliki, mobile phone atau security token seperti kalau Anda dapat dari bank, ada apa istilahnya ya? Saya lupa namanya, token gitu kali ya kalau nggak salah ya. Token kemudian nanti dia akan dengan metode tertentu mengenerate kode yang dia akan dicocokkan di dalam sistem dengan apa yang disimpan di dalam sistem itu. Something you are, yang kemudian sesuatu yang kita miliki di dalam diri kita. Apa itu misalnya? Fingerprint misalnya. Bahwa kemudian kita memiliki fingerprint ini unik antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga untuk menyamakannya atau mereplikasikannya adalah something yang tidak bisa kita lakukan ya. Kecuali kalau kemudian pakai sarung fingerprint gitu ya. Fingerprintnya seseorang kemudian dia dicetak di sarung kemudian digunakan untuk register, saya nggak tahu ya. Sangat mungkin, silahkan cari tahu. Years ago saya melihat yang semacam itu di salah satu marketplace. Kemudian something you do, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang unik yang kita lakukan. Belasan tahun yang lalu ya kayaknya ada satu movie yang kemudian di salah satu segmennya ini bercerita tentang satu anak. Saya nggak usah sebut nama movie-nya ya, nanti kelihatan kalau Sufi suka film.
Ada seorang anak, orang tuanya kaya raya, ayah dan ibunya ini punya sebuah goa, sebuah ceruk gitu ya di atas gunung, yang kemudian ceruk itu atau gua itu digunakan untuk menyimpan harta-hartanya dia gitu. Yang menarik adalah cara orang tuanya masuk ke dalam gua itu. Jangan membayangkannya kayak guanya Aladin gitu ya, atau guanya siapa itu yang di 1001 Malam itu. Ya. Ya kemudian si ayah dan ibu itu ketika dia di depan pintu, dia berdiri di satu tempat yang sudah didefinisikan, ada tandanya di sana. Yang dia lakukan nyanyi gitu. Ada sebuah lagu yang dia nyanyikan, mereka nyanyikan. Ada suara satu, ada suara dua, yang kemudian ketika mereka nyanyi dengan ton tertentu, kemudian itu menjadi kode yang unik, kode yang unik yang kemudian bisa dijadikan oleh sistem untuk memastikan bahwa itu adalah mereka berdua. Something you do kan, sesuatu yang kemudian kalian lakukan gitu. Bernyanyi dengan ton tertentu, dengan lagu tertentu, dengan yang dikhawatirkan kalau pas butuh sesuatu di dalamnya pas batuk gitu ya. Saya nggak tahu cara autentikasinya nanti kayak apa kalau kejadiannya kayak gitu. Tapi well, to be honest ya, itu sudah muncul belasan tahun yang lalu gitu. Yang tidak bisa dipungkiri, bahkan kemudian tablet pun munculnya dari movie yang dari tahun 70 something gitu ya. Luar biasa. Nah, ini menjadi authentication method ya. Metode autentikasi, metode di dalam kita memastikan apakah orang yang berada di hadapan sistem itu betulan dia atau bukan. Yang dari sebuah paper dari Mahdi dan kawan-kawannya gitu tahun 2018, Survey of Machine Learning Techniques for Behavioral Based Biometric User Authentication. Ada sebuah gambar yang menarik di situ, taksonomi dari autentikasi gitu. Di sini dimunculkan 3 jenis ya. Ada knowledge based, ada possession based, ada biometric based. Knowledge based itu adalah tentang apa yang kita pahami, tentang apa yang kita ingat gitu ya, password, PIN dan lain sebagainya. Possession based sesuatu yang kita miliki, kita pegang gitu ya. Tapi bukan bagian dari diri kita. Ya, dapat berupa token, dapat berupa smart card, dapat berupa QR misalnya ya. Atau kemudian biometrik ini yang tentang sesuatu yang sudah menjadi bagian dari physical kita gitu. Ada yang physiological, ada yang behavioral gitu ya. Physiological itu misalnya yang fingerprint, kemudian iris, kemudian facial scan dan lain sebagainya itu. Yang behavioral salah satunya adalah yang nyanyi tadi itu ya, masuk ke situ. Nah, protokolnya macam-macam ya dalam implementasi itu. Yang ini saya sebutkan beberapa saja gitu, misalnya ada TACAX, kemudian ada radius, ada diameter, ada Kerberos dan lain sebagainya. Anda bisa menyebutkan macam-macam yang nanti tergantung dari aplikasi Anda. Aplikasi Anda dia mau melakukan autentikasinya menggunakan apa? Ya. Autentikasinya menggunakan apa, diambilkan datanya dari mana, maka kemudian protokol-protokol ini nanti akan bisa kita pilih supaya nanti bisa sesuai dengan requirement kita gitu ya. Nah, yang tentunya kemudian dari data-data yang kita miliki, data ini kita bisa simpan ya. Nah, atau kita sebagai pemilik sistem, data-data dari users kita itu kemudian kita bisa simpan dia. Yang data yang tersimpan, data dalam kebutuhan autentikasi tentunya yang saya maksudkan di sini bisa berupa username dan password, bisa berupa PIN, bisa berupa biometric code dan lain sebagainya, itu bisa disimpan di macam-macam ya. Contoh misalnya, kalau Anda memanfaatkan layanan Wi-Fi, dia menggunakan metode autentikasinya, ada yang menggunakan normalnya username password ya. Normalnya username password, kemudian protokolnya katakanlah misalnya menggunakan radius gitu.
Di dalam radius kita akan bisa pilih, ya. Di dalam konfigurasinya kita bisa masuk ke sana, kemudian kita bisa memilih. Ini radius, kan fungsinya dia ngecek ya, benar atau tidak username passwordnya gitu. Nah, username dan password ini diperolehnya dari mana nih? Kita menyebut sumber dari username dan password tadi sebagai backend. Sesuatu yang ada di belakang layar yang nanti akan menyuplai kita data, kemudian nanti kita akan cocokkan dengan apa yang disuplai oleh users. Gitu. Cocokkan ini. Ada user memasukkan username dan password. Gitu. Oke, kita akan cek username siapa, username-nya itu. Oke, hai backend, username itu, passwordnya ini. Coba minta datanya. Cocokkan nanti di sini. Oke, betul. Ketika betul, autentikasi sukses. Ketika autentikasi sukses, maka kita akan bisa mulai masuk ke proses yang kedua, yaitu otorisasi. Oke, autentikasi sukses. Ini punya hak apa nih dia? Halo otorisasi, silahkan dikasih hak ya. Gitu. Nah, si backend tadi kita bisa pilih. Yang pertama, kita bisa gunakan yang disebut dengan Active Directory. Active Directory ini adalah layanan dari Microsoft yang dia menggunakan konsep yang disebut dengan directory service. Anda akan bisa melihat layanan ini sebagai sebuah directory yang nanti akan memuat informasi-informasi dari sebuah user itu di dalam sebuah directory. Di dalam directory itu Anda akan bisa mendapatkan banyak informasi. Ada banyak parameter kita bisa letakkan di sana. Parameternya apa nih? Oh, name. Kemudian phone number. Kemudian segala macam kita bisa definisikan di sana. Yang pertama disebut dengan Active Directory. Kita bisa panggil dia sebagai backend dari salah satu dari protokol tadi adalah Radius. Kemudian yang kedua adalah LDAP, gitu. Lightweight Directory Access Protocol. Ini adalah versi light-nya dari Directory Services gitu. Anda bisa membayangkannya seperti halnya Active Directory, tapi ini lebih lightweight. Meski Active Directory pun kemudian selain dia bisa diakses menggunakan protokolnya si Active Directory, dia juga bisa diakses menggunakan protokolnya LDAP. Atau kemudian Anda memanfaatkan database sebagai backend, bisakah? Bisa. Anda memakai MySQL, Anda pakai database yang lain gitu ya. Anda sambungkan di sana, Anda masukkan kredensial untuk bisa nanti melakukan verifikasi gitu. Si protokol tadi atau authentication protokol dia bisa mengakses database untuk kemudian melakukan pengecekan atau bahkan text file. Terkadang ada sebagian orang yang dalam memberikan penjelasan cukup dengan text file saja sebagai basic knowledge-nya atau basic informasi yang berkaitan dengan username password. Bisa nggak itu? Untuk keperluan demo sih nggak ada masalah ya. Tetapi kalau untuk kebutuhan production tampaknya ini adalah sesuatu yang kemudian dihindari. Tadi adalah authentication. Yang kedua kita akan berbicara mengenai authorization. Para sahabat sekalian yang berbahagia, authorization adalah sebuah pemberian hak. Ya, proses pemberian hak kepada user tentang apa yang mestinya dia peroleh. Ini adalah sebagian saja yang kemudian menarik untuk kita highlight lebih lanjut ya. Terlebih kemudian ada FIDO gitu ya. Ini adalah sebuah protokol yang menarik untuk dikembangkan dan potensial untuk membantu di dalam proses AAA gitu ya. Kita akan mulai dari OAuth. OAuth ini Anda akan bisa melihat dia sebenarnya adalah protokol otorisasi ya. Meski kemudian sebagian orang menyebutnya protokol autentikasi. Not really autentikasi karena dia sebenarnya sudah memanfaatkan hasil autentikasi pihak lain gitu kan. Memanfaatkan autentikasi yang sudah dilakukan oleh pihak lain, kemudian dalam proses otorisasinya akan diberikan hak dari entitas yang berbeda. Kira-kira begitu. Definisi sederhananya. Nah, pemberian hak tadi itu bisa dilakukan locally, bisa dilakukan oleh pihak yang lain. Gitu. Ini yang menarik. Gitu. Bahwa kemudian, contoh misalnya Anda menggunakan Radius. Gitu. Anda menggunakan Radius, autentikasi dilakukan di dalam Radius, kemudian otorisasi, kemudian dilakukan di dalam mesin yang dia memanfaatkan Radius.
Radius akan bilang, oke, ini authenticated clear gitu ya, misalnya. Radius digunakan untuk akses router, maka yang akan nanti memberikan hak adalah si router. Router dia akan membuka akses untuk klien gitu. Ya, contoh. Contoh lain lagi misalnya website. Website kemudian autentikasinya menggunakan username password gitu ya, username password, kemudian dilakukan pengecekan ke database. Ya, di situ ada web server yang kemudian membantu kita di dalam mengoneksikan kode-kode yang ada di dalam halaman tadi ke database gitu. Otorisasinya bagaimana? Ketika kemudian autentikasi sukses, otorisasi diberikan bahwa kemudian si user diberikan hak untuk mengakses halaman A, halaman B, halaman C, gitu. Misalnya dilakukan locally gitu. Nah, yang lebih advance bagaimana? Ketika contoh misalnya ada sebuah tempat printing foto gitu misalnya. Tempat printing foto Anda bisa dapatkan di misalnya mall gitu ya, atau di stasiun gitu misalnya. Kalau di luar negeri Anda bisa terkadang menemukan yang seperti itu. Kemudian Anda menghendaki printing sesuatu, tetapi printingnya datanya tidak di thumb drive Anda, tidak di flash disk Anda, tetapi diletakkannya di sebuah cloud storage misalnya. Yang Anda lakukan di situ adalah memilih sumber lokasi yang di sana katakanlah misalnya ada salah satu brand yang Anda gunakan untuk meletakkan file Anda, kemudian Anda klik di situ, kemudian yang akan muncul adalah halaman login, ya, halaman login dari layanan storage tadi. Bagaimana kemudian halaman login dari storage bisa muncul di halaman dari tempat printing foto kita tadi? Ini adalah salah satu dari yang menjadi functionality dari OAuth gitu. Di mana kemudian si aplikasi akan memberikan informasi kepada kita tentang halaman login yang diperlukan supaya si aplikasi tadi bisa mengakses sumber daya yang ada di pihak ketiga. Dalam hal ini adalah tempat penyimpanan atau cloud storage tadi. Cloud storage ketika dia akan diakses oleh si aplikasi printing tadi, dia nolak, sorry siapa kamu gitu kan. Sehingga kemudian si printing station tadi, tempat pencetakan foto tadi akan kemudian bilang ke klien gitu, hey klien, aku butuh ini nih supaya aku diizinkan untuk mengakses foto yang kau inginkan nih. Gimana nih? Oke, dikasih deh gitu. Tetapi kemudian yang menarik di OAuth ini adalah bahwa hak yang diberikan itu hanyalah sebagian dari hak yang keseluruhan. Artinya Anda bisa membayangkan seperti Anda punya mobil, kemudian Anda menginginkan mobil Anda diparkirkan oleh valet misalnya gitu ya. Tetapi kemudian Anda tidak menginginkan si valet ini dia membuka laci-laci mobil Anda, membuka selain kemudian kepentingan untuk parkir gitu. Sehingga Anda berikan kunci khusus ke dia gitu. Kunci khusus yang dia dengan kunci itu dia memiliki hak yang dibatasi. Kira-kira yang dilakukan oleh OAuth seperti itu. Betul kita memasukkan username password, tetapi kemudian yang nanti akan diberikan oleh cloud storage ke printing station tadi itu sesuatu yang terbatas. Ini yang disebut dengan OAuth. Salah satu cara untuk transfer otorisasi. Ya, transfer otorisasi. OAuth yang banyak dimanfaatkan kalau Anda punya satu aplikasi, Anda menginginkan dia loginnya menggunakan login Google gitu misalnya. OAuth biasanya dimanfaatkan. Yang ini akan lekat dengan kebutuhan protokol yang lain disebut dengan OpenID. OpenID ini banyak dimanfaatkan ketika Anda contoh misalnya masuk ke dalam sebuah website, kemudian Anda instead of Anda login menggunakan username password yang baru, Anda sign up di sana, Anda lebih menggunakan Apple ID atau menggunakan Google ID atau ID yang Anda sudah miliki, Facebook dan lain sebagainya.
Ini disebut dengan OpenID yang kemudian dengan protokol OpenID ini memungkinkan bagi Anda untuk masuk ke dalam sebuah website dengan pemberian hak tertentu yang biasanya menggunakan OAuth di belakangnya, sehingga kemudian Anda akan diautentikasi oleh ujung layanan tempat Anda mendaftar. Jadi si aplikasi yang ada di hadapan Anda nanti akan meneruskan username password Anda ke sana. Kemudian nanti dia akan menentukan apakah Anda diberikan hak atau tidak. Kemudian ada SAML gitu ya. SAML ini XML based authorization yang biasanya digunakan untuk pemberian hak dengan arsitektural tertentu ya. Anda akan mengenal ada IDP, identity provider, ada kemudian resource provider ya. SP, service provider ya. Ada IDP, ada SP di dalam SAML ini. Yang kemudian SAML ini biasa dimanfaatkan, contoh salah satunya adalah eduroam gitu ya. Anda bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain. Sekedar ilustrasi saja bahwa kemudian eduroam adalah educational roaming yang menyediakan sumber daya internet nirkabel, wifi, menggunakan akun yang dimiliki oleh perguruan tinggi atau institusi riset. Contoh misalnya Anda berasal dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta gitu misalnya. Ketika Anda pergi ke sebuah perguruan tinggi lain di katakanlah Malaysia atau Singapura, kemudian di sana ada eduroam, di sana akan dilakukan pengecekan. Apakah kemudian username dan password yang Anda supply itu cocok atau tidak, tetapi autentikasi tidak dilakukan oleh dia. Autentikasi akan diteruskan ke sumber. Jadi di sana akan ada domain. Dalam username Anda akan ada domainnya apa? Anda di Jakarta, domainnya .id gitu misalnya ya, ac.id. Oke, Jakarta, hey Jakarta, ini ada usermu, cocok apa enggak nih? Akan dilakukan pengecekan. Jakarta sebagai IDP, identity provider, Malaysia atau Singapura tadi sebagai service provider, dilakukan pengecekan di Jakarta. Oh iya, ini userku. Maka kemudian ketika SP mendapatkan informasi itu, maka SP akan memberikan satu jalan, ya, atau membuka hak yang kemudian bisa diberikan sebagai hak pada dia. Kemudian yang terakhir adalah video ini yang kemudian Anda akan mengenal ada WebAuthn, ya, salah satunya adalah itu yang dikembangkan dari FIDO. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, ketika kemudian kita melihat secara menyeluruh ya, bagaimana kita melihat corporate dengan berbagai macam kebutuhannya, dengan berbagai macam sumber daya yang ada, dengan banyak stakeholder yang ada, maka akses kontrol adalah menjadi sesuatu yang penting. Identity management, manajemen identitas menjadi sesuatu yang tidak boleh kita kesampingkan, sehingga akan ada banyak benefit yang bisa dimunculkan di dalam corporate. Yang pertama adalah security, yang kedua adalah convenience, ya, kenyamanan di dalam kita masuk ke dalam sistem, privacy, dan yang terakhir adalah scalability. Tentu dalam kita mengembangkan sebuah sistem, penting untuk kita melihat bahwa sistem akan terus dapat dikembangkan, terlebih ketika ada kebutuhan yang lebih besar, dan selalu tumbuh, penting untuk kemudian dipikirkan agar dapat sustain di masa mendatang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.